Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdulatul Abdillah. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas yang diberikan oleh Pak Faisal terkait pengerjaan section 1.2 sampai 1.7. Sebelumnya saya Abdulatul Abdillah dari kelas KCBE NRP 52141000058. Untuk soal yang pertama, section 1.2 review question. Di sini ada soal yang pertama, yaitu list the components of and explain the business pressure response support model. Jadi di sini kita diminta untuk menyebutkan komponen dari business pressure response support model ini dan menjelaskannya. Sebelumnya saya sudah menjawab, saya sebelumnya sudah mencoba mengerjakan. Jadi komponennya itu ada tiga. Yang pertama, tekanan bisnis dari suasana bisnis hari ini. Jadi kayak ada tekanan bisnis. Kemudian yang kedua adalah respon perusahaan tersebut, respon dari perusahaan dalam menghadapi tekanan. Kemudian yang ketiga ada komputerisasi fasilitas pendukung. Untuk jawaban aslinya ada di sini. Jadi ini ada tiga komponen. Yang pertama, bisnis pressure, tekanan bisnis, kemudian respon dari perusahaannya, dan yang ketiga adalah komputerisasi fasilitas yang mendukung. Kemudian untuk penjelasannya ini, jadi business environment ini sekarang keadaan organisasi sangat kompleks sekali. Karena apa? Karena faktor globalisasi salah satu penyebabnya juga. Ini dapat kita lihat bahwa kompleksitas dalam perusahaan tersebut dapat menciptakan kesempatan, tapi juga di satu sisi menjadikan suatu masalah. Misalnya, kita dapat dengan mudah menemukan supplier dan customer di suatu negara, di banyak negara. Tapi di sisi lain, kita juga mempunyai banyak kompetitor seperti itu. Jadi lingkungan bisnis ini atau tekanan bisnis ini sekarang sangat dipengaruhi oleh bisa jadi dipengaruhi oleh arus globalisasi seperti itu. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua, komponen yang kedua, yaitu respon dari organisasi tersebut. Bisa jadi dia reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Ini adalah salah satu respon yang bisa ditunjukkan oleh suatu perusahaan. Ini ada contoh dari Vodafone. Yang pertama, strategi, partner collaboration, real-time response, agility, increase productivity, new vendor, new business model, dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, tadi ada tiga. Selanjutnya yaitu komputerisasi. Jadi komputerisasi ini sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali dalam suatu perusahaan. Karena apa? Karena ini untuk menutup gap antara performa dari organisasi itu sekarang dan harapan atau performa yang diinginkan. Misalnya seperti misinya, objektif, tujuannya, dan strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi inilah mengapa sangat penting sekali menggunakan fasilitas yang terkomputerisasi. Kemudian selanjutnya, what are some of the major factor in today's business environment? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi business environment. Ini sebenarnya saya juga sudah menjawab. Yang faktor-faktor tersebut adalah yang pertama market, yaitu pasar. Misalnya pasar, suasana pasar sekarang. Misalnya seperti yang globalisasi tadi, ini ada market, kemudian ada permintaan customer, permintaan consumer, kemudian teknologi, dan ada masyarakat. Itu yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Kemudian yang soal terakhir di section ini, apa faktor yang mempengaruhi respon dari organisasi itu? Apa yang mengaruhi respon, aktivitas respon dari organisasi yang organisasi ambil? Yang pertama, ini bisa jadi organisasi bisa mengambil
langkah-langkah ini atau bisa mengambil respon ini aktif, reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Namun juga bisa mengambil langkah seperti ini. Misalnya dia memakai rencana strategi yang bagus, kemudian menggunakan bisnis model yang baru dan inovatif, kemudian dia bisa menstruktur orang proses bisnisnya, atau dia bisa berpartisipasi di aliansi bisnis, kemudian atau mungkin menggunakan IT untuk meningkatkan komunikasi dan data akses. Nah, itu mungkin jawaban untuk nomor 3 terkait respon activities that organization take, seperti itu. Itu untuk section 1.2. Nanti akan kita lanjutkan ke section 1.3. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab untuk yang section selanjutnya, yaitu section 1.3, di mana soal pertama deskripsikan 3 managerial roles in list, dan kita diminta untuk mengelis beberapa aktivitas spesifik. Di sini sudah ada penjelasannya terkait 3 role dari seorang manajer. Yang pertama, jadi menurut Minspec tahun 2008 dijelaskan bahwa manager performs 10 major roles, kemudian dapat diklasifikasikan menjadi tiga besar kategori. Yang pertama interpersonal, informasional, dan decisional. Jadi 3 klasifikasi dari 3 kategori dari seorang manajer ada 3 ini, bisa dilihat interpersonal, informasional, dan decisional. Kemudian untuk spesifiknya masing-masing seperti ini. Jadi perannya mungkin sebagai figurehead, sebagai leader, sebagai liaison. Ini penjelasannya, ini kayak figurehead ini lebih ke sebagai kepala simbol, istilahnya seperti formalitas. Kemudian leader, dia bertugas untuk mematukan motivasi, activation of subordinates, bertanggung jawab pada staff, bertanggung jawab for staffing, pelatihan, dan tugas-tugas kewajiban lain. Kemudian ini liaison. Kemudian selanjutnya di informasi ada monitor yang bertugas untuk melakukan monitoring dan menerima informasi yang luas, kemudian melakukan pengembangan pada organisasi tersebut dan sebagai informasi untuk organisasi di internal maupun di eksternal. Kemudian selanjutnya disseminator, spokesperson. Kemudian di decisional ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator. Dia itu bertugas untuk membagi resource mana staff-staff yang bertugas di tiap departemen, seperti itu. Kemudian untuk negosiator, dia bertanggung jawab untuk perwakilan perusahaan dalam melakukan negosiasi yang sangat penting, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengapa beberapa argumen menyatakan bahwa manajemen sama dengan decision making? Ini untuk jawabannya. Jadi manager atau decision making itu mempertimbangkan keputusan berdasarkan seni. Jadi dia melakukan keputusan, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang didapat dalam waktu yang lama. Dia melalui pengalaman, learning, belajar dari trial and error, dan menggunakan intuisi. Begitu juga dengan manajemen yang membuat keputusan yang dia juga menggunakan kreativitas, menggunakan pertimbangan intuisi. Jadi itulah mengapa ada argumen yang menyatakan bahwa manajemen sama dengan decision making, karena intinya sama, menggunakan intuisi, menggunakan seni, kreativitas, dan pengalaman yang dapat. Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang sekian lama dia dapat. Dia juga learning by trial and error. Jadi itulah mengapa sama decision making sama dengan manajemen. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang nomor 3, deskripsikan 4 tahap manajer dalam membuat keputusan. Ini ada 4 tahap dari manajer dalam membuat keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Jadi sebelum membuat keputusan, yang pertama dilakukan seorang manajer adalah mendefinisikan suatu masalah. Kemudian selanjutnya dia membangun model atau membangun solusi yang
yang mendeskripsikan dunia nyata. Jadi masalahnya itu dimodelkan yang benar-benar real di dunia nyata. Kemudian yang ketiga selanjutnya mengidentifikasi kemungkinan solusi. Jadi setelah dimodelkan, dia mengidentifikasi solusi masalah dari model yang telah dibuat dan melakukan evaluasi solusi. Jadi dia jadi seorang manajer mengidentifikasi kemungkinan solusi dari masalah yang telah dimodelkan. Kemudian yang selanjutnya membandingkan, memilih dan merekomendasikan solusi yang sekiranya cocok. Jadi setelah dia mengidentifikasi kemungkinan solusi, langkah yang terakhir adalah membandingkan, memilih dan merekomendasikan solusi yang sekiranya cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu untuk soal yang section 1-3. Nanti akan saya lanjutkan di section selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu soal section 1-4, di mana di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, how to have the capabilities of computing evolve over time. Jadi ini pertanyaan adalah kapabilitas dari computing dari waktu ke waktu. Di sini saya sudah mencoba untuk menjawab. Jadi yang pertama itu adalah penggunaannya yang secara tradisional dari pembayaran yang menggunakan secara tradisional. Kemudian komputerisasi sekarang itu lebih masuk ke dalam area yang lebih kompleks di manajerial. Dan kita tahu sendiri area manajerial sangat kompleks sekali. Yang awalnya komputerisasi hanya melakukan desain dan manajemen di automated factories, kemudian merambah ke metode aplikasi artificial intelligence, kemudian selanjutnya ke evaluasi dari pengusuhan, penggabungan dan penerimaan. Jadi IT sangat berperan vital sekali. Untuk jelasnya ada di sini. Jadi ini komputer aplikasi, misalnya komputerisasi yang awalnya hanya transaction processing dan monitoring activities menjadi ke analisa masalah dan aplikasi yang solutif. Dan kita tahu sendiri banyak aktivitas yang selesai dengan menggunakan teknologi. Misalnya ada BI yang menggunakan data warehousing, data mining, online analytical processing atau disebut OLAP. Jadi itu adalah jawaban untuk yang nomor 1. Kemudian selanjutnya untuk yang soal nomor 2 terkait list some capabilities of computing that can facilitate managerial decision making. Jadi diminta untuk menyebutkan kapabilitas dari computing yang dapat memfasilitasi pembuatan keputusan oleh manajer. Jadi ini adalah kapabilitas that can facilitate decision support in number way. Jadi ini yang pertama speedy computation, ini sudah saya terjemahkan, perhitungannya cepat, kemudian meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, kemudian meningkatkan produktivitas anggota, memperbaiki manajemen data, kemudian memanajemen data warehouse raksasa, mendukung kualitas, mendukung kelincahan, menanggulangi teori batas di proses dan penyimpanan informasi, kemudian penggunaan web, kemudian support di mana saja dan kapan saja. Ini diminta untuk, jadi itu ada beberapa list dari some capabilities komputer yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan. Kemudian soal nomor 3, bagaimana bisa komputer dapat menanggulangi cognitive limits of human. Ini jawabannya di sini. Jadi menurut Simon pada tahun 1977, pikiran manusia sangat terbatas sekali dalam memproses dan menyimpan informasi. Jadi kadang orang itu sulit untuk merecall dan menggunakan informasi in error free fashion due to their cognitive limits. Jadi sangat terbatas sekali kemampuan manusia dalam mengingat ataupun memproses suatu data. Ini dapat diindikasikan bahwa individual problem solving capability is limited. Jadi kemampuan problem solvingnya dari individu sangat terbatas ketika informasinya itu luas dan
luas dan pengetahuan yang juga sangat luas ketika dibutuhkan. Jadi sangat terbatas sekali kemampuan saat problem solving di informasi dan pengetahuan yang luas. Komputerisasi ini membantu untuk memudahkan manusia menanggulangi kemampuan yang terbatas tersebut dengan aksesnya cepat dan proses data yang banyak di dalam informasi yang tersimpan, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa web sangat penting untuk pendukung keputusan? Jawabannya di sini. Yang pertama, karena web itu memudahkan kita untuk mengakses data, informasi, dan pengetahuan yang tersedia di seluruh dunia, seperti itu. Kemudian common ini sangat umum sekali, jadi user bisa familiar, user friendly tampilannya, kemudian mudah untuk dipelajari dan tersedia. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan untuk mengefektifkan kerjasama dengan partner yang jauh. Jadi dengan web ini kita dapat bekerjasama dengan mudah ketika partnernya itu sangat jauh atau terpencil. Kemudian kemampuan dari search yang sangat pintar sekali, sangat cerdas, yang membantu manajer untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan tidak mahal, seperti itu. Jadi itu jawaban untuk yang section 1.4. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab yang soal section 1.5 terkait structure, unstructured, and semi-structured decision. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa itu struktur, tidak struktur, dan semi-struktur decision? Tunjukkan 2 contoh di masing-masing. Ini saya sudah mencoba untuk menjawab. Jadi struktur itu, ini jawabannya ada di sini. Structure itu ini. Jadi semua fasenya terstruktur, kemudian ada prosedur untuk mendapatkan best solution itu diketahui, kemudian apakah problemnya itu termasuk menemukan level inventory yang tepat atau hanya memilih strategi investasi yang optimal. Jadi itu sudah secara jelas sudah didefinisikan. Kemudian secara umum meminimalisir cost dan memaksimais profit, seperti itu. Jadi itu untuk struktur problemnya. Ini seperti ini. Kemudian ada semi strukturnya. Semi itu dia antara structure dan unstructured problem, mempunyai banyak elemen. Dan untuk yang unstructured problem ini, yang mana tidak ada di 4 fase yang dideskripsikan di figur 1.1.3 ini. Jadi ini intelligent design choice implementation. Jika structure dia memenuhi 4 bagian ini. Kalau semi ada yang salah satu bagian yang tidak terpenuhi, seperti itu. Misalnya dari sini ada masalah atau peluang, kemudian intelijennya ini di scan, di report, comparison, benchmark, kemudian dari situ didesain, misalnya masalahnya apa, didesain, ditemukan solusinya, kemudian dari situ melakukan pemilihan solusi terbaik, kemudian diimplementasikan. Ini untuk tipe decisionnya, structure, semi-structure, dan unstructured. Ini ada operational control, managerial control, sama strategic planning. Jika operational control structure, maka account receivable, account payable, sama order entry. Jadi seperti itu untuk yang soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, define operational control, managerial control, and strategic planning. Kemudian tunjukkan 2 contoh di masing-masing. Jadi untuk operational control ini dia itu lebih ke bersifat teknis. Misalnya seperti staff, dia dalam struktur manajemen dia dari yang di paling bawah, seperti itu. Staff yang dia langsung bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat teknis. Dia juga melakukan pengambilan keputusan tapi dalam ruang lingkup untuk dia sendiri, tidak mempengaruhi orang lain atau perusahaan. Kemudian untuk manajerial ini satu tingkat di atas
operational control, misalnya dia bersifat ke SPV atau manager seperti itu. Kemudian untuk yang strategic planning ini dia di level yang paling atas, di level yang paling tinggi seperti CEO atau direktur. Jadi dia melakukan pengambilan keputusan yang mempengaruhi arah perusahaan tersebut. Dia mendapatkan informasi yang sangat luas, sangat mentah dan tidak perlu detail untuk mendukung dalam pembuatan keputusan. Itu untuk yang soal nomor 2. Yang selanjutnya, what are the 9 cells of decision framework, explain what is for. Jadi ini untuk yang soal nomor 3 ada di sini. Jadi ketika the tasks in cells 6, 8, and 9 itu adalah tanggung jawab dari top eksekutif atau highly trained specialist. Jadi ketika selnya ada di kotak nomor 9 istilahnya, atau di cells 9, itu ada tanggung jawab dari eksekutif yang paling atas, istilahnya masalahnya sangat besar sekali. Jadi itu tanggung jawab dari top position. Kemudian selanjutnya, bagaimana bisa komputer menunjukkan support for making structured decision. Ini untuk yang soal nomor 4 ada di sini. Ini. Kenapa? Karena structure problem itu mempunyai high level dalam struktur, dan juga kemungkinan structure problem ini abstrak, menganalisa dan mengklasifikasi menjadi kategori yang spesifik. Maka dari itu sangat diperlukan sekali komputerisasi dalam structure decision ini. Misalnya di contoh lain ada capital budgeting, allocation of resource, distribusi, procurement, planning, and inventory control decision. Jadi untuk masing-masing kategori ini mudah untuk diaplikasikan pemodelan dan pendekatan solusi untuk dikembangkan menggunakan manajemen science. Jadi structure decision ini sangat kompleks sekali, tingkatan tertinggi dari suatu struktur, sehingga kemungkinan masalahnya itu sangat kompleks sekali dan abstrak, sehingga perlu dilakukan komputerisasi agar bisa ditampilkan data yang dapat diolah untuk akhirnya memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk soal selanjutnya terkait apa itu automated decision system. Untuk ADS ada di sini. ADS itu automated decision system, atau biasa diketahui decision automation system atau DAS. Jadi ini adalah peraturan yang mendasari sistem yang menunjukkan suatu solusi, dan solusinya itu biasanya di satu area fungsional. Misalnya hanya di salah satu fungsional finance atau manufacturing untuk masalah manajerial yang berulang dan spesifik. Dan biasanya hanya ada di satu industri, misalnya untuk menyetujui atau tidak permintaan peminjaman, untuk menghitung harga dari item di toko tersebut. Jadi dapat kita lihat bahwa ADS ini hanya di satu fungsional area solusinya yang ditawarkan. Ini untuk contoh-contohnya, ada soal-soalnya. Kemudian untuk yang soalnya terakhir, bagaimana bisa komputer provide support, menunjukkan support di semi-structure dan unstructure. Ini jawabannya ada di sini. Untuk di unstructure ini komputer hanya berperan sebagian untuk mendukung keputusan yang unstructure ini. Karena apa? Karena di unstructured decision ini lebih banyak menggunakan intuisi dan judgment. Mungkin karena data-datanya yang tidak bisa dilakukan komputerisasi, sehingga intuisi dan judgment berperan sangat besar di unstructured decision ini. Kemudian untuk yang semi-structured problem ini termasuk kombinasi standard solution process dan human judgment. Jadi ini kombinasi antara
penggunaan standar yang prosedur yang standar dan pertimbangan manusia, human judgment. Oleh karena itu misal kita menggunakan DSS dapat memperbaiki kualitas dari informasi yang mana design is best by providing. Jadi pengembangan berdasarkan penunjukan, misalnya tidak hanya a single solution but also a range of alternative solution, seperti itu. Jadi DSS ini nanti bisa membantu manajer untuk better understand the nature of problem and thus to make better decision. Jadi DSS ini mungkin perannya 50-50 di semi-structure program ini untuk komputer. Itu untuk yang soal section 1T5. Untuk yang review terakhir yaitu soal section 1T7, yang soal pertama kita diminta untuk mendefinisikan BI. Apa itu BI? Sebenarnya saya sudah menjawab. BI itu adalah business intelligence. Apa itu business intelligence? Ini saya translate, yang intinya itu mengombinasikan antara arsitektur, tools, database, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Jadi intinya seperti DSS, namun kontennya bebas sesuai ekspresi dari user, yang artinya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Ini menurut Wikipedia, sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Jadi untuk BI bisa dilihat seperti ini. Ini ada BI, evolution of BI. Jadi termasuk DSS, spreadsheet, data mart, data warehouse itu masuk ke dalam BI. Kemudian untuk yang soal nomor 2, jadi intinya itu lebih ke mengkombinasikan antara beberapa tools, database, analytics, seperti itu. Kemudian list and describe the major components of BI. Saya sebenarnya sudah menjawab. Jadi major component of BI yang pertama itu BI mempunyai 4 komponen, yaitu data warehouse dengan sumber data yang tersimpan di dalam data warehouse, business analytic yaitu yang berguna untuk memanipulasi mining dan menganalisa data di data warehouse. Kemudian ada BPM, business performance management, dan yang terakhir ada user interface. Untuk data warehouse ini penjelasannya itu seperti ke landasan utama dari berbagai sistem BI menengah ke atas. Data warehouse ini dalamnya ada data historical yang telah disusun dan disimpulkan. Jadi user dapat lebih mudah melihat dan manipulasi data. Kemudian untuk yang business analytic ini, user dapat menggunakan beberapa tool dan teknik saat bekerja dengan data dan informasi data warehouse. Di business analytic ini ada 2 teknik. Yang pertama report and queries data, dan yang kedua ada data, teks, dan web mining dengan perhitungan matematis yang canggih dan tool statistikal. Kemudian selanjutnya ada BPM. BPM ini berhubungan dengan CPM, Corporate Performance Management. Ini merupakan portofolio dari aplikasi dan metodologi yang mengandung pengembangan arsitektur BI dan tools dalam intinya. BPM ini fungsinya juga melakukan monitoring, mengukur, dan membandingkan, dan juga mengenalkan konsep manajemen dan melakukan dan menerima feedback. Kemudian yang terakhir ada user interface. User interface ini lebih ke tampilan visual yang menghubungkan antara user dan sistem, yang nanti menampilkan KPI yang real dan KPI yang harapan. Kemudian mengintegrasikan dari area bisnisnya banyak. Dashboard juga menampilkan grafik yang menunjukkan performa sesungguhnya yang akan dibandingkan dengan perhitungan yang diinginkan. Kemudian yang soal selanjutnya yaitu describe the major tangible and intangible benefits of BI. Untuk yang benefits of BI ini, di tangible ada misalnya lebih cepat, akurat, dimana ada 81%, kemudian meningkatkan pengambilan keputusan 7%, meningkatkan layanan customer 56%, dan meningkatkan penghasilan 49%. Untuk yang intangible-nya ada ini, karena tidak semua manajer
menanyakan berapa harga dari Business Intelligence Project itu. Kemudian apa bersama dan perbedaan DSS dan BI. Untuk perbedaannya sendiri, DSS dan BI punya arsitektur yang hampir sama. Jadi dia punya arsitektur yang hampir sama. Karena apa? Karena BI dikembangkan dari DSS. Untuk perbedaannya, Business Intelligence secara penuh menggunakan data warehouse, sedangkan DSS tidak. Kemudian BI lebih cocok digunakan di organisasi yang menengah ke atas, sedangkan untuk DSS hanya di tipe organisasi tertentu. Untuk yang soal terakhir, apa itu MSS? MSS adalah MSS itu Management Support System, yaitu konsep ini is broad enough concept to be viewed as teknologi yang mana mendukung manager tasks in general and decision making in particular. Jadi dia membantu tugas manajerial secara umum dan membantu pengambilan keputusan secara khusus. Jadi itu untuk soal nomor 7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.